Untuk saving dan dana pensiun mulailah sejak dini. Jadi artinya sejak dia bekerja, even itu mendapatkan upah UMR pun nggak apa-apa, nggak masalah. Dengan menyisihkan 100.000 pun udah bisa saving untuk dana pensiun. Gitu. Sehingga kita tidak merepotkan keluarga atau anak pada di hari tua kita gitu kan. Podio, podcast video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Sobat Mojo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini jumpa lagi bersama saya Ilham Pradipta di program Podio, podcast video. Dan alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk mewawancara salah satu petinggi di Bank Muamalat Indonesia, dan kita akan menanyakan banyak hal, tapi tergantung dengan posisi beliau gitu. Jadi nggak semua hal tentang Bank Muamalat akan saya tanyakan. Dan qadarullah yang akan saya tanyakan kepada Ibu Lilis yang sudah berada di samping saya ini. Beliau merupakan eksekutif director ya Bu ya di Bank Muamalat di DPLK. DPLK. Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Masya Allah. Nah, beliau adalah Ibu Lilis Sulistiowati Bu ya. Betul. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Ini untuk menjaga protokol kesehatan kita menggunakan face shield ya. Walaupun tanpa dan wajahnya masih kelihatan ya. Biar dikenali ya Bu ya. Mungkin Sobat Mojo yang ada di luar kalau ketemu sama Ibu Lilis bisa menyapa atau bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Lilis. Ibu, gimana nih pandemi? Iya nih, ya alhamdulillah kita memang masih beraktivitas ke kantor, cuman ya tidak setiap hari ya, kita bagi ya. Jadi ada yang work from home, ada yang work from office. Saya sendiri juga selang-seling, biasanya di tanggal ganjil. Oke. Tapi ini kayaknya Senin ada PSBB nih ya, jadi iya, kayaknya Bu, harus kan... jadi back home lagi. Jadi gimana Bu di Muamalat, kira-kira full kerja di rumah atau akan ada seperti biasa, ada shifting? Biasanya sih kalau critical unit, jadi di kita tuh ada yang critical unit, ada yang non critical unit. Critical unit tuh biasanya frontline, itu kan pasti kan ada orang yang tiap hari hadir ya, mungkin butuh ngambil uang, butuh dan ngambil kartu dan sebagainya gitu. Sehingga yang critical unit itu sampai saat ini 75% mereka masuk, jadi mungkin seminggu 3 kali gitu ya. Tapi kalau yang lain 30%, ada yang 50%. Nah, mungkin nggak tahu nih nanti dengan adanya PSBB baru, bisa saja yang non critical unit ya mereka harus work from home. Oke, berarti ada beberapa kantor cabang yang akan ditutup berarti ya? Ya, jadi mereka ditutup yang biasanya cabang-cabang kecil atau kantor kas dialihkan ke kantor cabang terdekatnya. Jadi layanan kan sekarang udah model digital ya. Betul. Mas ya. Jadi kayaknya orang ngambil duit tinggal ke ATM gitu kan. Betul. Jadi interaksi di kantor cabang tuh hanya untuk hal-hal yang krusial ya Bu ya, kayak kartu hilang. Betul, mereka kebanyakan kartu ketelan gitu ya. Jadi akhirnya mau nggak mau harus datang kantor lah. Makanya juga kita siapkan frontline juga pasti buka sih. Selalu kita siap sedia. Siap. Nah, kita mulai interview sama Ibu Lilis ya. Tadi cuman ya ice breaking lah. Boleh Karena Mas. Saya udah menyiapkan beberapa pertanyaan nih untuk Ibu Lilis, jadi kita interview beliau ya. Nah, pertama nih kita akan menanya seputar profilingnya Ibu nih. Nah, ini kan seperti biasa nih Sobat Mojo, saya kan mengkepokan LinkedIn-nya narasumber sebelum saya mewawancarai beliau. Kepo juga ya. Insting ini Bu, wartawan. Oke. Nah, ini saya lihat S1 itu kan Ibu sampai S3 ya kalau nggak salah. Saat ini kan Ibu pendidikan S3 doktor ekonomi ya di Trisakti kalau nggak salah ya. Itu Ibu konsisten mengambil disiplin Ibu di bidang ekonomi. Nah, ini boleh tahu nggak Bu, kenapa sih Ibu konsisten di ekonomi terus gitu? Apakah memiliki ambisi atau passion tertentu atau ada cita-cita Ibu di bidang ekonomi? Jadi gini sih menurut saya sebenarnya sih backgroundnya ini Mas, SMA tuh IPA sebenarnya ya. Oke, wah ini menarik nih. Jadi, terus pada saat tes minat dan bakat, biasanya kan kalau pada saya itu sempat bingung, ngambil jurusan apa ya gitu. Pas minat dan bakat, saya ke psikolog gitu ya. Ternyata di situ saya adalah lebih cocok di bidang marketing, di bidang bisnis gitu. Wah, berarti kayaknya tadinya kan saya cita-cita pengennya tuh yang Darul ke IPA ya, kemudian waktu itu arsitek pengennya gitu ya. Sempat terpikir, mungkin jangan-jangan emang nggak cocok kali ya, kalau arsitek kan harus ke lapangan. Saya sebenarnya males yang dipanas-panas gitu ya. Pengen suasana
yang benar-benar kerja itu masuk kantor yang dingin, yang suasananya Back office gitu. lah gitu ya, Bu, ya. Aduh kayaknya nih nggak cocok gitu ya. Akhirnya terus saya pikir kenapa ekonomi? Ekonomi itu karena sektornya luas ya. Semua bidang masuk, mau masuk bidang apapun pasti butuh ekonomi. Kebetulan saya ngambilnya sih jurusannya manajemen. S1-nya Bu ya? Ya, S1-nya Itu manajemen. kalau saya nggak salah lihat di LinkedIn itu di UGM Bu ya? Iya, benar saya di Jogja. Jogja ya? Kuliah di Jogja, jadi ngambil manajemen ya itu kan bisa masuk ke semua sektor gitu. Terus kenapa di bank ya emang cita-cita dari situ pada saat kuliah tuh Mas waktu itu di Jogja itu ada bank pemerintah ya biasanya bank adalah bank pemerintah saya boleh sebut boleh, ya. Bank BNI lah ya, BNI itu kan masuk kampus gitu ya, semua kampus-kampus. Nah itu juga pada saat BNI cabang UGM tuh buka program magang untuk mahasiswanya. Jadi kalau kita tuh dulu kan namanya libur tuh sampai 3 bulan ya, semester pendek itu dipakai ya, kuliah betul. lah. Itu saya semester pendeknya itu dipakai untuk kerja, untuk magang. Jadi magang di BNI ya? Itu Dulu belum ada BNI Syariah ya Bu ya? Belum ada. Dari situ kok saya ternyata cocok ya, enak ya kerja di bank gitu. Keterusan ya akhirnya gitu. Jadi waktu itu saya berapa tahun di bank lama, cukup 3-4 tahunan ya, setiap liburan saya nggak pulang gitu ya. Ya udah saya magang di BNI lah, dari situ ngerasain kok kayaknya seneng kerja di bank. Jadi terus berlanjut gitu ya sampai sekarang. Jadi saya sempat di bank konven gitu ya. Jadi waktu itu Bank Duta kan dulu salah satu bank terbesar ya. Dulu kan bank terbesar tuh cuma 2 tuh, Niaga sama Bank Duta gitu. Bank Duta mau buka di Jogja gitu. Padahal saya waktu itu belum wisuda nih, tapi sudah lulus gitu ya. Coba ngelamar, ya kok ternyata keterima, ya udah. Dan itu prosesnya cepat ya karena dia mau buka di cabang tersebut. Artinya saya nggak sempat nerusin yang di BNI, padahal setelah saya di Bank Duta baru dipanggil tuh untuk BNI, harus ke Jakarta dan sebagainya. Saya pikir waduh itu masih beberapa tahap gitu kan, tahapan masih panjang. Ya udahlah yang jelas aja ini nih. Yang udah diterima ya? Sudah diterima. Akhirnya Ibu berkarir di Bank Duta tuh cukup lama juga ya kalau nggak salah ya? Enggak juga sih, cuma 2-3 tahunan 2-3 tahun ya? Karena menikah. Oh karena sebelum merger ya Bu ya, Bank Duta itu ya? Belum kan bubar dulu kan dia. Sekarang udah dilikuidasi ya. Iya, likuidasi betul. Jadi setelah tahun 92 saya menikah, kemudian suami di Jakarta, ya sudahlah daripada waktu itu nyari posisi di Jakarta juga harus proses yang lama, ya udahlah gampang resign aja gitu. Udah resign ke Jakarta, baru ada Bank Syariah kan. Namanya tuh coba deh di Bank Syariah. Waduh, ini saya juga sesuatu, saya tuh selama ini di bank konven, apa ya itu ya Bank Syariah ya gitu. Akhirnya ya udah nyoba, alhamdulillah cocok sampai sekarang. Jadi mulai dari tahun 93 sampai sekarang saya berkarirnya tetap di Bank Syariah, di Bank Muamalat. Masya Allah. Makanya tadi kenapa terus nyambungnya supaya konsisten, kuliah sudah di ekonomi manajemen ya. Saya pengen fokus, pengen tahu lebih lanjut apa itu syariah, sehingga S2, S3 saya ngambil concern di ekonomi syariah. Oke. S2 sendiri Ibu ngambil di tahun 2015 ya. Oh masih baru berarti Bu. Berarti setelah S2 selesai langsung lanjut ke S3? Supaya nggak lupa ini. 2014-2015 ya. Berarti Ibu salah satu yang bisa dikatakan pertama kali ya kerja di Bank Muamalat yang baru berdiri ya Bu ya? Iya, itu kan kalau nggak salah baru-baru berdirinya dibangun 92, kan? Iya betul. Setahun setelah berdiri di Indonesia, Bank Muamalat, Bank Syariah pertama kan Bank Muamalat itu ya? Bank Syariah pertama. Oke, siap. Kita betah di situ, ya udah lanjut. 17 tahun berarti Bu ya? 28 tahun ya? 27 ya? 27. 93. Ya pas September ini saya 27 tahun. Waduh, luar biasa. Nah, kalau cita-cita tadi Bu, kita kan saya sempat mention cita-cita Ibu karena Ibu ngambilnya tadi kan Ibu bilang karena memang ilmunya di ekonomi syariah. Apakah Ibu ada rencana jadi Menteri Ekonomi? Kalau ada Menteri Ekonomi Syariah mungkin ya. Menteri Ekonomi Syariah. Ya pengennya sih fokus tetap di jalur yang memang jalur yang syariah sih Mas. Kenapa Bu? Dulu kan Ibu sempat lama di konvensional. Ini apakah Ibu mendapatkan insight baru ketika belajar di perkuliahan tentang ekonomi syariah dan lebih menarik gitu? Iya betul. Ya kan karena kalau syariah itu memang basicnya adalah Quran dan hadis ya. Ya kita ngaji setiap hari gitu kan, kita baca hadis, kok akhirnya kok cuman
begitu doang, artinya cuma dibaca doang gitu, tidak mempraktekkan gitu kan. Nah, coba ternyata oh bener ya bahwa riba itu ngeri banget kalau kita baca gitu kan. Kemudian terus ternyata konsepnya juga menurut saya sih universal sebenarnya, tidak hanya bisa dinikmati oleh muslim ya sebenarnya. Jadi konsepnya itu sangat bagus, kita berbagi hasil gitu kan. Jadi sangat fair gitu kan. Jadi makanya konsep ini bagus, jadi makanya saya harus konsisten nih, harus syariah untuk mengembangkan. Nah, cuman sayangnya itu Mas, kita tahu penduduk Indonesia di dunia itu mungkin nomor 1 ya, nomor 1 untuk penduduk Muslim. Penduduk Muslim di dunia itu nomor 1 adalah di Indonesia. 87%. Jadi katakanlah sekarang tuh kemarin saya lihat tuh jumlah penduduk terakhir itu dirilis BPS 267. Jadi kalau 87%-nya taruhlah 200 berapa tuh 55 ya. 255 kan penduduk Indonesia. Cuman kok sayangnya pangsa pasarnya tuh masih secara keuangan syariah aja baru 6,8%. Kalau perbankan malah lebih kecil lagi 5,5%. Dan ini kan suatu challenge ya, tantangan tersendiri gitu loh. Bagi saya gimana nih caranya supaya pangsa pasar kita market share lebih besar. Masa kalah sama Malaysia? Malaysia yang jadi penduduknya kecil, dia market share-nya tuh udah 28% mungkin ya, sekarang. Untuk syariah ya Bu ya? Iya, untuk syariah. Sama Pakistan aja kita kalah gitu ya. Ini ada pengaruh nggak sih Bu? Karena kan banyak orang di teman-teman saya juga ya kalau misalnya lagi ngobrol tuh, mereka banyak yang ngomong bank syariah pun belum syariah katanya gitu. Karena ada beberapa yang masih menggunakan cuma istilah-istilahnya aja yang diganti gitu Bu. Apakah benar seperti itu Bu? Ya memang kalau istilah ya konsep bank sebenarnya kan semuanya sama ya. Konsep bank itu kan hanya menghimpun dana, habis itu melempar dana. Bisnisnya dia kan seperti itu. Sekarang lebih berkembang lagi dengan adanya digital, mungkin fee-based gitu ya. Kalau dulu kan memang secara awalnya basicnya itu adalah menghimpun dana, ngelempar dana. Lah sistem itu semua bank pasti sama, jadi mereka sudah termindset di awal bahwa konven itu seperti itu. Terus orang mau nyimpen, dapat bunganya berapa gitu. Nah itu yang mungkin sebenarnya membedakan adalah cara prosesnya, konsepnya itu. Saya nggak bisa janji sama Mas Ilham, Mas kamu mau nyimpen di sini, saya langsung mamerin seperti bank konven, nanti Anda dapat 7%, dapat 6% gitu. Nah kita profit sharing, berbagi hasil gitu loh. Jadi berbagi hasil. Berapa yang mendapatkan pendapatan dari kami, kalau itu revenue sharing ya, jadi ada profit sharing, ada revenue sharing. Kalau revenue sharing itu pendapatan kami, saya bisa menjanjikan, Mas, kalau saya dapat pendapatan revenue sharing sekian, nanti itu istilahnya nisbah. Jadi nanti Mas Ilham saya berjanji katakan 60-40 gitu ya, 60 buat Mas Ilham deh, karena yang punya duit gitu kan, sahibul malnya gitu. Nah, saya 40%. Nah, dari situ oke, setuju lah. Jadi itu kan menurut saya fair gitu loh. Jadi kalau kita pendapatannya bagus, ya dapat nasabahnya tinggi. Tapi kalau pas lagi musim sekarang misalnya ya, pandemi sekarang mungkin lebih banyak orang narik daripada orang nyimpen gitu kan. Kemudian bisnis juga nggak jalan, orang kredit bisnis kan pada akhirnya kita benar-benar turun ya. Harus bisa menerima si nasabah itu bahwa memang kondisinya begini ya, kita harus menerimanya kecil gitu juga. Oke. Jadi cuman memang jadi orang konsepnya itu tidak sama dong, nggak? Kalau kan memang proses bisnisnya semua bank sih sama kan? Ya. Mungkin karena merujuknya itu ke BI kali Bu ya, jadi semua sistem peraturannya sama gitu ya. Kan nggak bisa jual saham kayak di pasar modal kayak gitu kan, nggak bisa jual ini. Jadi memang ya konsep bisnisnya dari bank itu semuanya adalah di dana, menghimpun dana, jual dana gitu, melempar dana. Siap. Nah ini kan Ibu wanita karir, berarti Ibu ya S1, S2, S3, terus sekarang Ibu juga sekarang sebagai Direktur Eksekutif di DPLK. Ini keluarga gimana Bu? Mendukung? Ya Ibu, anak ada berapa putra-putri? Saya bilang anak 3 gitu ya, jadi cowok 2, yang tengah-tengah tuh pas cewek. Orang Jawa bilang tuh sendang kapit pancuran. Apa tuh? Katanya sih bagus. Jadi sendang kapit pancuran itu artinya wanitanya diapit. Jadi yang bungsu cowok. Yang terakhir cowok. Alhamdulillah anak saya yang pertama malah udah lulus kuliah. Dulu di ITB, sekarang kerja di kementerian sesuai dengan bidangnya. Dia kan ambil teknik sipil ya. Jadi sekarang di PU. Yang kedua juga sudah lulus, dia memang jiwanya adalah jiwa entertainer, jadi dia ngambil di komunikasi, di event-event organisasi, jadi sering magang jadi IO kayak gitu ya. Ini yang cewek kan, anaknya cewek. Yang ketiga alhamdulillah
baru masuk kuliah ITB juga, ngambil di bisnis nih di SBM. SBM yang di Jakarta? Bukan, apa di Bandung? Di Bandung. Oh, soalnya saya ngeliat S2-nya ya kali ya? S2-nya mungkin Kuningan. ya. Jadi anak saya udah gede-gede semua, Mas. Jadi Oh, udah mandiri. Jadi mereka semua juga support saya, bilang gitu, wah mama kuliah lagi, berarti aku, iya kalian juga harus lebih dari kami gitu kan. Suami juga mensupport, apalagi karena mereka tahu bahwa mama walaupun sudah lama kerja di Bank Syariah, rasanya masih banyak harus belajar lagi nih apa itu konsep syariah yang benar. Jadi saya konsisten ngambil S3-nya pun syariah juga. Suami juga di perbankan, Bu? Enggak, suami swasta. Oh, oke. Baik. Tapi Nah, dia berarti juga keluarga concern full ke mendukung syariah. Ibu ya? Iya, semuanya pada mensupport. Alhamdulillah, jadi mereka juga mensupport juga mengenai syariah, apalagi juga suami ya, suami juga concern. Dulu yang ngajak saya nyuruh masuk bank muamalah juga tadi suami. Udah kamu coba tuh ada bank muamalah. Luar biasa. Jadi Ibu berarti kalau misalnya nggak pandemi setiap hari kesini berarti Ibu ya standby, dan anak-anak udah pada besar gitu ya? Iya. Jadi setiap walaupun kadang pulang malam saya sempetin lah masuk ke kamar mereka. Kamarnya mereka di atas ya, saya di bawah. Jadi siap pulang. Jadi mereka tahu kalau mamanya pulang tuh karena selalu masuk rumah, masuk kamarnya dia gitu. Saya lihat satu lagi ngapain, tapi karena sudah dari kecil ya, jadi mereka sudah biasa mandi. Bareng cerita mah tadi aku udah masalah gini, tapi jadi kalau dia cerita udah ada masalah dan dia juga sudah tahu solusinya apa. Kalau dia bener-bener nggak ngerti solusinya, baru biasanya diskusi telepon atau saya, Mama sibuk nggak? Jadi WA dulu. Saya tahu. Komunikasi tetap berjalan baik, Bu ya. Udah nanti pas istirahat atau apa tuh saya telepon. Kenapa? Ada apa? Gitu. Jadi dia telepon biasanya kalau udah ketemu suatu masalah dan dia cerita nggak bisa menyelesaikan, baru kita diskusi gitu lah. Oke, nice. Berarti didukung penuh sama keluarganya nih, Bu Lilis nih, alhamdulillah. Nah, Bu, nih kita kan Muslim Journey ini kan kita ngebahas tentang dunia traveling. Nah, saya mau nanya dulu sama Ibu. Ibu suka traveling nggak? Wah, pasti. Jadi kami tuh punya planning, kami tuh sekeluarga ya. Biasanya itu setahun 2 kali jadi per semester. Oh, okay. Biasanya 2 kali traveling itu anak-anak udah apal jadwalnya. Bisa kalau 2 kali traveling, yang satu adalah domestik, yang satu biasanya keluar. Oh, jadi udah gitu. Dijadwalkan dalam setahun 2 kali. Misalnya yang pertama dalam negeri, yang kedua luar negeri. Luar negeri pun yang deket-deket, tapi kalau emang mau agak jauh berarti sekali aja gitu kan, kita ada budgetnya kan. Iya. Dirapel Bu ya gitu ya budgetnya. Jadi pasti kita setiap tahun pasti pergi. Ini tahun ini kan lagi pada mau anak udah protes, oh itu mah tahun ini belum pergi nih gitu. Ya paling ke Jawa Tengah kita kemarin nyoba tol gitu kan ya. Tapi itu nggak dianggap jalan-jalan sama mereka. Padahal kan itu juga jalan-jalan kan ke Jogja, ke Magelang gitu ya. Nah ini saya sampai daftar ke klub, di satu klub di Bali ya, klub untuk traveling gitu. Jadi ini kita invest lah di sana. Kebetulan juga bisa dicicil. Itu berlaku sampai kalau nggak salah 15 tahun jangka waktunya, sehingga itu bentuknya poin gitu. Jadi saya punya poin, ibu mau berlibur kemana gitu. Jadi misalnya nanti dia yang ngurusin. Oh, oke. Jadi saya sampai begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, dalam negeri apa luar negeri kalau traveling? Itu tadi. Jadi lebih pilih mana maksud saya? Lebih suka yang mana? Kami gantian sih, luar negeri. Gantian dua-duanya sih suka. Makanya kan karena setahun 2 kali kan tadi saya cerita kan. Tapi kalau misalnya ibu cuma punya satu budget nih, ibu lebih milih keluar apa ke dalam negeri? Untuk saat ini ya? Enggak, saat ini kapanpun gitu. Uangnya cuma cukup buat di dalam atau di luar negeri, ibu lebih milih mana? Oh gitu ya. Ya kalau anak-anak pasti milihnya luar. Kenapa Bu? Karena mereka sudah semua di Indonesia. Udah bingung lagi kan. Tapi saya juga bingung. Oh iya ya, mungkin saya yang belum Raja Ampat tuh, yang anak-anak belum tuh. Oh iya, cukup jauh soalnya kan. Dan lumayan besar juga kan budgetnya kesana. Jadi kan saya Wakatobi udah gitu ya, mana-mana. Apalagi yang Padang, yang Medan semuanya udah. Jadi Indonesia tuh ya 75% kali Bu ya sudah dikunjungin ya. Udah semua. Jadi yang belum. Padahal sudah sampai Sorong tuh waktu itu. Udah pernah. Bahkan Papua pun sudah sampai. Udah. Jadi semua pulau tuh di Indonesia sudah berarti? Sudah. Maluku, sorry yang belum. Maluku belum? Oke. Yang belum Maluku. Ya pantainya bagus-bagus di sana. Sudah. Makanya kan bingung ya udah jadi anak-anak pasti mintanya ke luar negeri. Keluar. Kalau luar negeri benua apa yang belum dikunjungin Bu? Afrika saya. Afrika.
itu mungkin jadi pilihan terakhir kali ya. Karena kan panas dan juga apa Tapi namanya. kayaknya kemarin lihat Afrika Selatan tetap bagus juga. Di Cape Town ya Bu ya. Saya Ya, belum pernah karena udah sih. perkotaan kan. Kalau Kan Afrika lihat yang tengah film juga. yang apa ya, kayaknya kok bagus juga ya Afrika Selatan tuh, unik gitu, etnik Iya. gitu. Oke, Yang kita bilang lanjut. Yang lain sudah. Nih Bu, selama berkarir di bank, Ibu kan konsisten ya, hanya 2 bank yang tadi sempat diomongin nih. Mungkin 3 sama yang buat belajar pertama ya, BNI. Oh BNI ya, itu magang ya, BNI, Tapi terus itu malah lama tuh, 4 tahunan kalau nggak salah tuh. terus Bank Duta sama Bank Muamalat. Muamalat terakhir. Nah ini tadi sempat diomongin sebelum saya wawancara Ibu nih, ternyata tuh di tahun 93 itu di LinkedIn-nya Ibu kosong tuh sebenarnya gitu kan. Nah itu Ibu isi di posisi apa ya Bu ya? Nggak kosong sebenarnya ya. Nggak kosong ya? Saya ngeliat Jadi di kan- LinkedIn-nya kelongkap gitu, tapi tetap di Bank Muamalat sih kayaknya. Di Bank Malah. Jadi kan tahun saya dari Bank Duta kan dari 90 sampai 92. Terus 93 ya mungkin kosong itu pas saya habis menikah sempat hamil. Oh ya. Kosong setahun kali ya. Ya maksudnya tapi dari 92 terus 93-nya udah kerja lagi. Oh, oke. Jadi karena apa namanya hamil tadi. Jadi iya sih memang. Iya. Tapi nyambung sih. Betul. 93 Tapi intinya di adalah Bank Ibu Malah. baru masuk di Bank Muamalat itu 93 Iya kan sampai 28 saat ini tahun. ya. Iya. 27 tahun kan. 27 tahun ya. ini. Ya sebentar lagi 28 Bu. Kan mau ganti tahun nih. Tahun depan ya. Oke, nah Ibu saat ini kan menjabat sebagai Eksekutif Director Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Nah ini saya masih belum paham nih Bu, DPLK ini apa Bu? Boleh dijelaskan nggak Bu? Mungkin Sobat Mojo juga ada yang iya, bisa baik. pengen tahu nih DPLK itu apa? Iya, DPLK itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92. Jadi ini adalah bentukan dari pemerintah juga gitu ya. Adalah badan hukum yang mengelola gitu dengan ya, dan yang menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Kenapa gitu ya? Karena dalam rangka untuk mempersiapkan kesinambungan, jadi orang habis masa purna bakti itu ya, penghasilan pada saat masa purna bakti itu kan perlu dilakukan untuk pengelolaan dana pensiunnya. Jadi intinya adalah mempersiapkan program pensiun untuk pada orang-orang yang pada masa purna bakti. Oke, jadi Tapi tidak berarti harus mulai pensiun gitu iya, kan. berarti dari sekarang saya udah bisa nih Bu, Betul. ngurusin dana pensiun. Jadi sejak ya bagusnya sih sejak pokoknya begitu awal kerja gitu ya sudah punya penghasilan, ya itu agar disisihkan lah untuk savingnya antara lain adalah untuk dana pensiun. Skemanya itu mengambil berapa persen Bu dari gaji atau pemasukan kita saat ini? Ini kalau DPLK itu kan ada 2 cara untuk menjadi peserta. Kalau kami menyebutnya peserta, kalau bank kan nasabah ya. Betul. Bisa untuk dilakukan oleh kolektif dari SDM-nya perusahaan gitu kan. Ada dari secara mandiri dari Mandiri itu personal, personal kayak saya gitu ya. Bisa dua-duanya. Jadi saya boleh punya nomor 2 account di DPLK. Karena dari kantor didaftarkan. Satu dari saya kantor itu sendiri. resmi. Jadi saya punya dua account DPLK di sini gitu Bu ya. Boleh. Oke. Di kami malah boleh 5 sampai 5. Berarti bisa double dong ya? Kalau nanti Nomornya dana kan pensiun berbeda. saya, Iya. dana pensiun yang disiapkan bisa double Kan gitu. itu kan kayak nabung aja. Kayak nabung ya. Nah, kalau pertanyaan berapa persennya kan kalau dari pemberi kerja kan ya terserah mereka kan punya wewenang berapa gitu kan. Cuman kita ngikutin ASN. ASN tuh pegawai negeri ya, kan mereka dipotong gajinya 10%, yang 5% diiur dari pemberi kerja apa kan. Kemudian 5%-nya dari kita untuk DPLK. Itu kalau di kami seperti itu. Ada juga mungkin yang 75% atau di 75% dari perusahaan, 25 dari sendiri dan sebagainya. Oke. Jadi Ini bisa diambil kapan aja apa nunggu usia pensiun Bu? Nah itu dia. Jadi sebenarnya secara prinsip karena itu untuk pensiun sebenarnya ya kalau bisa tidak kepaksa ya jangan diambil. Tunggu sampai dengan umur usia pensiun dipilih itu terserah kita, ada pilihan mulai dari 40 sampai 70 Mas. Oh, oke. Jadi misalnya kalau mau jangka pendek aku mau buat modal ya sudah aku milih yang 40 aja. Kalau sekarang kita kerja usianya misalnya 25 ya kita nabungnya 15 tahun 15 kan. tahun. Tapi 40 diambil nggak apa-apa. Tetapi dalam perjalannya waktu di tempat kami itu dibolehkan sama OJK terserah dari masing-masing Personalnya. peraturannya peraturan. DPLK seperti apa. Kalau di kami masih boleh masih ambil 20%.
20% dari pemasukan. Dari total asetnya itu loh. Oh. Kalau kan tadi pertanyaannya boleh nggak sih diambil gitu Oh iya loh. iya. Kalaupun kepepet gitu ya misalnya. 20% boleh saya ambil. Boleh, Misalnya ternyata setiap tahun. Misalnya saya apa namanya? Akad berarti Bu ya di sini ya. Akad Iya, atau kesepakatannya. pakai Akadnya sampai usia saya 70 tahun misalnya saya Iya. nabung. Ternyata di umur 40 saya butuh nih. Ternyata di saat umur 40 tuh baru kekumpul misalnya 10 juta. Saya cuma bisa ngambil 2 juta berarti. Iya, 20%. Sisanya itu memang harus sampai akhir. Iya. Oke. Mau tiap tahun diambil 20% juga boleh gitu loh. Tiap tahun ya Bu ya? Maksudnya jadi kita memang membatasi pokoknya hanya boleh maksimal dua kali dalam setahun. Dan setiap pengambilan adalah 20% dari total iurannya. Kalau pengembangannya nggak boleh, Mas. Oke, karena memang peruntukannya untuk pensiun, Bu ya. Betul. Jadi kalau tadi 10 juta ya hanya boleh bisa diambil 2 juta 2 juta aja. aja. Padahal mungkin uangnya loh saldonya saya udah 12 juta loh, kan dikembangkan kan. Tetap yang boleh diambil hitungannya adalah dari 10 juta dari jumlah iurannya. Jadi jangan boleh diambil 2 juta. Itu lebih cepat dikembangin kalau di di DPLK. Jadi mungkin ada orang mau ngambil untuk mau setoran haji. Sekarang kan waiting list haji itu kan sampai 25 tahun ya, jangka panjang tuh. Terus dia kira-kira cukup nih uangnya 25 juta. Jadi karena mungkin dana saldonya dia udah 125 kan jumlah iurannya. Bu, saya ngambil dong 25 untuk beli porsi haji daripada makin mundur. Oh, itu boleh ya? Dia ngambil 25. Lah dia kembangin, coba dicek aja, di-compare sama disimpan di investasi, katakanlah di bank gitu ya. Deposito misalnya. Karena apa? Yang jelas kenapa kita bisa lebih cepat dan pengembangannya lebih besar, karena kan kita free tax. Jadi ada tidak dikenai pajak pada saat investasi di DPLK. Jadi satu-satunya lembaga yang dibebaskan pajaknya oleh pemerintah adalah di DPLK. Kalau kita deposito di bank kan masih bagi hasilnya masih dipotong 20%. Dari hitungan situ aja udah jelas pasti hasilnya lebih gede di kita gitu kan. Jadi kalau kita bagi hasilnya besar, otomatis kan untuk mengumpulkan porsi 25 jutanya kan lebih cepat gitu. Jadi mungkin kalau nabung di bank 5 tahun, di kita mungkin 3 tahun udah bisa 25 juta. Oh, oke. Nah, seberapa penting sih Bu mempersiapkan dana pensiun sebetulnya? Ya sebenarnya sangat penting ya, karena kan kita nggak mau, emang kita mau pensiun terus akan ketergantungan ya sama anak. Biasanya kan orang begitu, nantilah begini gitu ya. Karena kita swasta ya, kita kalau pegawai negeri memang memperoleh uang pensiunan gitu kan, ada. Ya, tapi juga dapat uang pensiunan kan kan kecil. Padahal dari survei, kalau kita masuki usia pensiun itu, kita itu biaya masih membutuhkan biaya sekira-kira antara 70-80% daripada saat kita masih aktif. Jadi artinya kan kebutuhan itu kan masih cukup besar gitu. Pada saat kita pensiun itu kita masih kebutuhan kita itu adalah sekitar 70-80%. Betul. Apalagi kalau misalnya pensiunnya mau sambil jalan-jalan Bu ya, mau traveling sama istri pasangan kan, mumpung ada waktu banyak nih, udah pensiun. Saya udah nabung di perusahaan kan, di klub itu. Jadi karena saya pikir nanti kalau udah pensiun saya nggak bisa nih bilang gitu. Jadi harus mulai sekarang saving gitu. Betul. Nah, ini kan menarik Bu, karena bagian dari financial planner yang memang direncanakan semenjak dini lah gitu ya. Nah, saya pernah baca saya lupa di buku atau di sosial media ya. Di sini ada yang lebih menarik lagi bahwa income planner itu lebih penting dibandingkan financial planner. Nah, kalau menurut Ibu gimana nih Bu? Financial planner apa income planner? Itu sebenarnya namanya financial planner itu sudah include. Jadi dia sudah include bagaimana income planner sama spending planner sebetulnya kan ya. Jadi kalau income kan hanya memikirkan pendapatan kita seperti apa. Jadi kalau financial planner itu di bagaimana cara pengeluaran kita, spendingnya kita juga diatur. Seperti halnya himbauan OJK, kalau lihat-lihat iklannya OJK sebenarnya gampangannya ya. Sekarang kita masih Mas Ilham juga masih aktif gitu ya. Kalau kita pendapatan kita 100%, 40% itu adalah untuk biaya hidup. 30% adalah untuk cicilan. Kan 40, 30 gitu ya. Lah 20% itu kalau bisa saving. Ya yang 10% itu untuk sosial. Jadi misalnya kita mau traktir temen atau mau nyumbang apa ya. Itu adalah yang ideal 40, 30, 20, 10. Tapi kalau misalnya cicilan kita ternyata sudah semakin mendekati pensiun, saya juga udah mulai lunasin gitu ya, kita punya cicilan-cicilan, akhirnya kan jadi 3%-nya jadi berkurang nih. Lah mungkin bisa ditambahkan lagi
untuk ke savingnya. Jadi 40, 20, terus 20 lagi gitu kan. 10 tetap harus ada dana sosial. Kalau tidak ada dana sosial ya dijadikan dana darurat atau apa. Tetap harus. Jadi kalau bisa begitu terima duit, jangan menunggu sisanya baru ditabung gitu. Tapi udah langsung dipilah-pilah. Itu yang namanya financial planner. Jadi kita bagilah kalau income planner tuh kita punya pendapatan kan, maksudnya apa ya nanti ya kalau saya pensiun ya itu mulai dari sekarang juga bisa. Jadi misalnya tadi sudah terkumpul savingnya tadi cukup besar gitu ya. Ya udah ya gampangannya taruh di deposito itu kan income planner juga gitu. Pada saat pensiun saya sudah punya saving gede, saya nggak bisa bisnis, bingung mau bisnis apa, ya udahlah taruh aja di deposito karena yang paling aman. Saham kan sekarang juga lagi naik turun soalnya kan ya. Kalau kita bicara pensiun, carilah investasi yang paling aman kan. Kalau deposito kan nggak mungkin hilang uangnya gitu. Ya udah taruh pensiun, nah nanti kita tinggal pendapatannya tenang-tenang aja tiap bulan dari pendapatan bagi hasil deposito. Itu ya dimaksud dengan income planning. Dan bisa juga kalau income planner itu misalnya sekarang dia dapat pemasukan hanya 1 dari gaji, tapi pengen nambah, dia ada side job gitu Bu ya, ada kerjaan-kerjaan lain gitu ya. Misalnya dia ternyata ketika melakukan financial planner, saya nih kalau mau membutuhkan pengeluaran ternyata 10 juta, tapi masukan saya cuma 5 juta. Berarti kan harus ada set job lagi Bu ya, yang 5 juta buat nambahin apa namanya biaya expense. Kalau udah dikotak-kotakin 40, 30, 20, 10 tuh. Iya, ternyata pas habis dikotak-kotakin gede gitu Bu nilainya. Gajinya cuma misalnya 4 juta. Ternyata masukin 40%, saya sebenarnya butuh hidup tuh 3 juta nih buat makan misalnya. Buat sama istri, buat dan lain-lain gitu ya. Ternyata pas di total-total, wah kebutuhannya 10 juta nih gitu. Ternyata ada sisa kurang, mungkin itu kali yang dimaksud dengan income planner. Jadi memicu dia untuk bagaimana caranya ya. Jangan sampai defisit deh. Jangan sampai gali lubang tutup lubang kan Bu. Sekarang kan anak sekarang kan udah kreatif ya. Betul. Maksudnya dengan cara dia hobi kayak TikTok kayak apa udah jadi duit gitu kan. Betul. Sekarang tuh influencer atau apa namanya ya jadi public figure tuh udah lebih mudah dibandingkan zaman dulu Bu ya. Dan mereka bisa mendapatkan pemasukan dari situ sih sebenarnya. Iya, dari endorse ya. Nggak usah menunggu jadi orang public figure kan, orang biasa aja yang ini kan sekarang juga yang penting viral. Ya kayak siapa tuh yang Ucup, terus Mbah Minto gitu-gitu kan sebenarnya orang biasa ya. Sekarang lagi Butejo nih yang lagi rame ya. Maksudnya kan artinya tadinya kan dia orang biasa aja, cuman diorbitkan sama si Ucup itu, jadi sekarang jadi di endorse di mana-mana. Iya betul. Nah itu kan salah satu income planner ya Bu yang dimana bisa mendapat masukan dari sisi lain. Makanya harus kreatif, langsung bisa dapat duit ya. Nah balik ke DPLK Bu, ini nasabahnya peserta berarti itu tadi Bu ya. Pesertanya ada berapa banyak Bu? Totalnya Bu saat ini? Kami sekarang sekitar 125.000. 125.000 perusahaan dan personal ya kalau dihitung perorangannya. Itu dihitung perorangan perusahaannya 460 sampai 500 lah. Kira cukup banyak. Itu kan swasta atau BUMN Bu? Atau gabungan? Gabungan. Kalau dari sisi perusahaan justru top 5 perusahaan kami ya itu malah justru BUMN. BUMN Bu? Kayak Pertamina, Telkom, PLN, gitu. Terus apa lagi ya, Peruri. Dan itu mereka mau nggak mau semua karyawannya Bu ya didaftarkan jadi peserta DPLK di sini berarti. Iya, jadi biasanya mereka menawarkan diberikan kebebasan juga. Bukan mandat atau apa? Karena mereka sendiri kan punya dapen. Jadi kayak Pertamina Telkom mereka punya dana pensiun, tapi kayaknya sudah tidak dikembangkan. Jadi tinggal bayarin orang-orang. Jadi orang-orang karyawan barunya sekarang dialihkan ke DPLK. Nggak lagi menjadi ke dapen. Nah, kita biasanya disuruh presentasi, nanti silakan dari beberapa DPLK mereka sendiri akan menentukan si karyawannya itu diberi kebebasan mau milih DPLK A, DPLK B, DPLK C. Alhamdulillah saat ini sih kami baru satu-satunya memang DPLK yang syariah yang full ya. Berarti ada dewan pengawas syariahnya juga berarti Bu, ada ustadznya gitu yang mengawasi ya. Masya Allah. Nah, itu yang membedakan antara DPLK syariah sama yang konven ya. Berarti satu-satunya atau cuma yang pertama Bu? Satu-satunya. Kalau untuk full operasional secara komprehensif itu kita syariah adalah DPLK Syariah Muamalah itu adalah satu-satunya. Di bank syariah lain nggak ada berarti? Nggak ada. Tapi mungkin ada beberapa DPLK lain yang dimiliki oleh bank maupun asuransi. Jadi kalau DPLK itu yang boleh mendirikan kan cuma bank sama asuransi jiwa. Di luar itu nggak bisa. Nah, tapi ada beberapa DPLK lain yang menawarkan investasi produk syariah. Jadi kayak dia menawarkan
dua produk gitu loh, konven sama syariah. Ya kayak bank gitu kan, dia mungkin punya UUS-nya, punya unit syariahnya. Itu DPLK lain udah beberapa ya, jadi nggak semua, ada beberapa, mungkin ada 10 DPLK lah yang kita juga menawarkan investasi syariah. Oh, tapi kalau yang dari bank ini satu-satunya DPLK syariah. Iya, kalau secara operasional keseluruhan, kalau kami kan memang kalau di bank tuh namanya BUS. Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah. Jadi kan dia memang semuanya syariah gitu. Kan tapi juga ada kayak misalnya contohnya ya kayak BSM, BNI Syariah, BRI Syariah, Muhammad itu kan BUS. Tapi kan ada beberapa bank yang unit syariah, kayak misalnya Niaga. Dia punya Niaga Syariah, kemudian Danamon. BCA termasuk nggak? Bukan ada BCA Syariah tuh? Iya, BCA Syariah itu dia BUS kayaknya deh. Nah, ini kan jadi setengah, jadi menawarkan dua produk kan, satu konven, satu syariah. Lah di BLK yang lain juga ada yang seperti itu. Tapi kalau yang full syariah, yang BUS itu cuman muamalah. Oh, oke. Gitu. Jadi bukan dari apa tadi namanya Bu, yang CIMB Niaga Syariah itu? Kalau di bank namanya UUS, unit usaha syariah. Kalau di DPLK dia hanya boleh menawarkan namanya investasi syariah. Investasi syariah. Jadi kalau misalnya Mas Ilham masuk ke suatu DPLK yang DPLK A, yang betul dia boleh menawarkan konven karena syariahnya muamalah. Pasti dia ada produk yang untuk saya mau yang syariah dong. Jadi misalnya produknya milih di deposito ya deposito yang syariah gitu. Saham yang syariah. Oke, berarti mereka hanya menyediakan ya Bu ya. Kalau yang ini kan memang langsung fokus ke. Iya, kalau kita kan memang semuanya. Jadi kalau saya malah tidak menawarkan produk yang konven, pasti semuanya syariah. Iya lucu sih kalau misalnya Bank Muamalah udah syariah, ada produk konvensional. Nggak boleh memang kan sama OJK. Iya. Oke Bu. Nah, tadi saya juga udah nanya sama Ibu kan kapan waktu yang tepat untuk mempersiapkan dana syariah secepat mungkin berarti Bu ya. Usianya ketika ternyata nih usia 17 tahun sudah menghasilkan uang tuh bisa Bu? Pokoknya punya KTP syaratnya. Punya KTP 17 tahun berarti kan. 17 tahun ternyata dia YouTuber misalnya udah punya pemasukan betul. Gitu ya. Dia bisa daftar jadi peserta DPLK ya. Batas usia maksimum nggak ada Bu? Nggak ada. Kalau misalnya usia saya ternyata 50 tahun? Boleh, kan kita pilihannya sampai 70. Oke, jadi usia saya 50 tahun mempersiapkan dana pensiun saya di usia 60 misalnya. Itu masih boleh ya? Boleh. 10 tahun. Jadi sampai 70. Jadi pilihan, jadi kalau kata kasarnya itu kalau kita mau nabung tuh kan anytime bisa diambil. Itu bedanya kan. Kalau di DPLK nggak bisa anytime. Ya agak mirip deposito berarti Ibu ya. Ada disesuaikan dengan paling cepat 40 gitu kan. Nah, sehingga kita bisa ngambilnya itu boleh dikasih kesempatan setahun 2 kali, tetapi itu hanya maksimal 20%. Oke. Nah, cara daftarnya Bu, kalau untuk jadi peserta DPL kan gimana? Di semua cabang Bank Muamalah kita buka sebagai cabangnya. Atau sekarang udah mulai museum digital nih, buka aja websitenya DPLK. DPLK. www.dplk syariah. Ada tuh tadi di name saya, ya. Jadi di dplksyariahmuamalat.co.id. Oke. HTH pakai ini ya. Aduh, saya nggak pakai kacamata jadi. Boleh nanti kita. HTTPS ya. Nanti kita taruh aja di link deskripsi di YouTube, jadi nanti bisa diklik. Kalau misalnya Sobat Mojo tertarik dan berminat ingin daftar jadi peserta di DPLK Syariahnya Bank Muamalat. Di situ juga ada simulasi Mas. Jadi misalnya kalau saya usia sekarang saya berapa gitu ya. Mas Ilham kayaknya masih muda nih 30-an gitu kan. 30-an klik, kemudian saya pengen nabung setiap bulan 500.000 gitu. Selama terus saya ngambil pensiun normal kan 55 misalnya. Nanti dapatnya berapa? Terus kalau tapi ada pilihan paketnya, jadi ada paket yang konservatif tuh paket A di Busito, kalau paket B itu suku, paket C itu yang ada saham sama reksadana gitu kan ya. Kalau itu yang yang paling beresiko lah, high risk high return kan. Nah itu nanti di situ ada simulasinya, bisa dilihat, bisa dicoba. Oke. Baik, nanti bisa dicek lagi sama Sobat Mojo yang tertarik untuk jadi peserta di DPLK Muamalat Syariah. Dan ini adalah DPLK satu-satunya di Indonesia Syariah. Betul. Masya Allah. Nah Bu, terakhir dari Bu Lilis closing statement untuk Sobat Mojo yang nonton di rumah nih. Silakan Ibu. Oh iya, baik, terima kasih Mas Ilham. Jadi saya sudah seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ilham bahwa
untuk saving dan dana pensiun mulailah sejak dini. Jadi artinya sejak dia bekerja, even itu mendapatkan upah UMR pun nggak apa-apa, nggak masalah. Atau bahkan mungkin belum berpenghasilan. Jadi misalnya sisihkanlah uang saku yang biasanya kita ngopi-ngopi seminggu 3 kali atau 3 hari, ya mungkin bisa dikurangi 2 kali nggak ngopi, itu kan 100.000 lah ya, katakanlah ya. Dengan menyisihkan 100.000 pun udah bisa saving untuk dana pensiun gitu. Sehingga kita tidak merepotkan keluarga atau anak pada di hari tua kita gitu kan. Nah, kemudian juga ini kebetulan saya baca di fatwa DSN ya. Jadi kita fatwanya bahwa salah satunya kenapa kita harus memikirkan hari esok ada di dalam Al-Qur'an, firman Allah, Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok. Hari esok di sini adalah atau masa depan. Sehingga dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi artinya kita juga sudah diperintahkan nih di dalam Al-Qur'an bahwa untuk hari esok, untuk masa depan kita harus memikirkan, jangan sampai membebani keluarga kita. Jadi itulah nikmatnya Islam ya. Jadi dia Islam itu sangat memperhatikan secara kafah sampai dengan akhir hayat kita juga. Masya Baik, Allah. terima kasih. Terima kasih Bu Lilis atas waktunya. Sudah mendapatkan kesempatan wawancara Bu Lilis ya. Oke Sobat Mojo, buat kamu yang merasa ini bermanfaat, silakan share kepada Sobat Mojo yang lainnya. Dan jangan lupa juga silakan komen di kolom komentar jika ada narasumber lain yang ingin kami wawancara. Dan jika kamu juga punya pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Dan mudah-mudahan nanti Bu Lilis atau dari tim kami ada kesempatan buat menjawab. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.